Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 1, yaitu bab 3 relasi dan fungsi. Setelah menonton video ini diharapkan nantinya kalian dapat yang pertama memahami pengertian relasi, yang kedua memahami contoh relasi, dan yang ketiga adalah memahami cara menyatakan relasi. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nantinya bisa lebih mudah dalam memahami. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu pengertian dari relasi. Apa sih relasi itu? Nah, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi untuk materi relasi ini nanti kita tidak akan lepas dari yang namanya himpunan. Nah, kalian ingat-ingat lagi materi mengenai himpunan ya. Himpunan sudah pernah kalian pelajari saat masih kelas 7. Intinya sih kalau himpunan itu kumpulan, nanti bergantung kumpulan apa gitu. Misalkan himpunan nama makanan, berarti ya nanti isinya anggotanya itu merupakan nama-nama makanan. Kemudian kalau misalkan himpunan bilangan bulat, ya udah berarti nanti anggotanya itu adalah bilangan-bilangan bulat. Jadi tinggal kalian nanti sesuaikan dengan nama himpunannya itu himpunan apa. Nah, kita lanjut lagi masuk ke contoh relasi. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai relasi, kita simak contohnya ya. Di sini sudah diketahui dua himpunan, yaitu ada himpunan A, Ade, Budi, Cici, Dodo. Jadi himpunan A ini merupakan himpunan nama anak. Kemudian himpunan B adalah soto, sate, bakso, rawon, mendoan. Nah, ini merupakan himpunan nama makanan. Nah, kemudian dari dua himpunan tersebut ternyata diketahui bahwa yang pertama Ade menyukai sate, kemudian yang kedua Budi menyukai soto, yang ketiga Cici menyukai bakso, yang keempat Dodo menyukai sate, dan yang kelima Dodo menyukai rawon. Nah, dari dua himpunan ini ternyata mereka itu saling berkaitan. Ini kan himpunan A ya, kemudian ini himpunan B. Nah, di sini ada kata menyukai. Nah, kata menyukai inilah yang disebut sebagai relasi. Jadi nanti untuk himpunan A dengan himpunan B ini relasinya yaitu menyukai. Jadi sebenarnya nanti untuk relasi sih bebas ya, mau kata apapun, yang penting dia itu tepat menghubungkan. Jadi kembali lagi ke definisinya bahwa relasi itu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota A, ini kan anggota A, dengan anggota B. Nah, ini dengan anggota B. Jadi yang penting dia itu tepat, katanya tepat. Nah, selain kata menyukai, apakah ada lagi relasi yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B? Coba kalian pikirkan. Kata apa yang sekiranya tepat untuk menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B? Coba kata apa? Kalian pikirkan ya. Nah, jadi selain relasi menyukai, dua himpunan ini itu dapat dihubungkan juga dengan relasi memesan, menjual, memasak, dan seterusnya. Masih banyak lagi kata yang bisa menghubungkan dua himpunan ini. Coba ya kita cek apakah kata memesan ini tepat untuk menghubungkan dua himpunan ini. Misalkan nih, Ade memesan bakso, Cici memesan mendoan. Nah, tepat kan kata memesan ini untuk menghubungkan kedua himpunan ini? Jadi, kata memesan bisa kita anggap sebagai relasi himpunan A dengan himpunan B. Kemudian kalau misalkan kata memasak, ini juga bisa. Ade memasak sate, bisa kan? Cici memasak bakso, Dodo memasak rawon. Nah, ini juga bisa kan untuk menghubungkan anggota A dengan anggota B. Jadi intinya sih kalau relasi ya kalian cari aja kata yang tepat untuk menghubungkan dua himpunan itu. Katanya itu bebas kok. Kalau semisal berkaitan dengan matematika biasanya itu ada angka atau bilangan gitu. Nanti misalkan
2 lebih dari 0, 2 lebih dari 1. Nah, berarti nanti kata lebih dari itu sebagai relasinya. Itu kalau contoh di dalam matematika ya. Kemudian kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya, yaitu cara menyatakan relasi. Jadi tadi kan di sini kita punya himpunan A dengan himpunan B dengan relasinya adalah menyukai. Jadi untuk menyatakan relasi kita dapat menyatakannya ke dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah diagram panah. Nanti bentuknya itu seperti ini. Dia di sini ada panah-panahnya. Makanya disebut diagram panah. Kan dari AD dipanahkan ke sate dan seterusnya. Kemudian yang kedua nanti yang namanya himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi di sini kan namanya himpunan. Himpunan itu kan biasanya penulisannya kayak gini kan. Diawali dengan kurung kurawal, diakhiri dengan kurung kurawal juga. Nanti himpunan pasangan berurutan juga sama. Di sini kalian awali dengan kurung kurawal, diakhiri dengan kurung kurawal juga. Nah, nanti di tengah-tengahnya ini sebagai pasangan-pasangannya. Makanya himpunan pasangan berurutan. Jadi dia berurutan. Kemudian yang ketiga itu adalah diagram kartesius. Jadi nanti kita bisa membentuk diagramnya, diagram kartesius ya. Nanti ini juga dipasangkan, ini kan himpunan A, terus ini anggota himpunan B. Nanti mereka dipasangkan, AD dipasangkan dengan sate, berarti nanti titiknya di sini. Kan AD menyukai sate. Nah, supaya lebih jelas bagaimana cara menyatakannya, kita akan bahas satu persatu, kita urut ya. Kita akan bahas satu persatu, urut ya, mulai dari bahasan yang pertama yaitu diagram panah. Nah, dari relasi ini kita akan mencoba mengubahnya ke dalam diagram panah. Cara membuat diagram panah yang pertama kita buat lingkarannya dulu. Tapi sebenarnya kalau kalian mau menuliskan anggotanya baru lingkarannya juga boleh, bebas ya. Yang penting nanti bentuknya seperti ini gitu. Di lingkaran yang pertama ini kita akan mengisinya dengan anggota himpunan A. Siapa saja anggota himpunan A? Nah, di sini kan ada AD, kemudian Budi, kemudian Cici, dan yang terakhir adalah Dodo. Setelah himpunan A-nya selesai, kita lanjut buat untuk himpunan B. Di sini nanti isinya anggota himpunan B. Nah, yang pertama adalah soto, kemudian ada sate, kemudian ada bakso, rawon, dan yang terakhir adalah mendoan. Jangan lupa kalian di sini dikasih titiknya ya di ujung-ujungnya. Fungsinya buat apa? Nah, nanti di sini dia buat menghubungkan panah-panahnya. Oke. Setelah itu di sini kan tadi kita sudah tahu bahwa relasinya adalah kata menyukai. Jadi relasinya ini, kata menyukainya itu kalian tulis di atas sini. Nah, ini relasinya yang menghubungkan dari A ke B. Nah, kemudian kita tinggal buat panahnya saja. Di sini panahnya adalah AD menyukai sate. Berarti kita hubungkan AD-nya di sini, kemudian satenya ini. Tinggal di panah. Nah, nanti panahnya arahnya ke sana ya, karena AD-nya dulu baru sate. Jadi panahnya ke sana. Kemudian yang kedua adalah Budi menyukai soto. Jadi tinggal kita panah aja Budi dengan soto. Kemudian yang ketiga adalah Cici menyukai bakso. Ya udah kita panah Cici ke bakso. Kemudian ada Dodo menyukai sate. Kita panah lagi dan Dodo menyukai rawon. Jadi ternyata di sini Dodo menyukai dua makanan ya. Nah, sedangkan di sini mendoan dia tidak ada yang suka. Kebetulan mereka tidak suka. Oke, jadi nanti kita sesuaikan saja dengan soal. Nah, untuk menghubungkan panah-panahnya ini kalian harus sesuaikan dengan apa yang sudah diketahui di soal ya. Nggak boleh ngarang, jadi harus sesuai dengan soal. Kecuali kalau semisal kalian yang disuruh menghubungkan sendiri dan membuat relasinya sendiri, itulah mungkin bebas ya, yang penting sesuai dengan relasinya. Nah, ini dia cara untuk menyatakan relasi ke dalam diagram panah. Bisa ya cara membuatnya. Kita tinggal lanjut yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Kita akan mencoba menyajikan relasi ini ke dalam himpunan pasangan berurutan. Caranya itu sebenarnya mudah karena di sini himpunan berarti nanti diawali dengan kurung kurawal, terus pasangannya. Kita tulis pasangannya. Di sini pasangan yang pertama adalah AD menyukai sate. Jadi kalian tulis di sini kurung ya. Dikurung AD-nya dulu baru sate, atau himpunan yang pertama dulu baru himpunan yang kedua. Jadi himpunan A dulu baru himpunan B-nya.
Makanya di sini AD, sate. Terus selanjutnya kita lihat pasangan yang kedua kan ini, Budi menyukai soto. Berarti kita tulis kurung buka Budi, soto, kurung tutup. Nah, tinggal kita lanjut ke pasangan yang ketiga yaitu Cici dengan bakso. Pasangan yang keempat Dodo dengan sate. Pasangan yang kelima adalah Dodo dengan rawon. Dan karena ini pasangan yang terakhir, jadi kita akhiri juga dengan kurung kurawal. Nah, ini dia himpunan pasangan berurutan yang sudah terbentuk dari relasi ini. Bisa ya cara membuatnya. Kita lanjut ke cara menyatakan relasi yang ketiga yaitu diagram kartesius. Nah, di sini untuk membuat diagram kartesius yang pertama pastinya kalian harus membuat diagramnya ya, diagram kartesiusnya. Nah, di sini nanti untuk yang mendatar atau X-nya ya, yang mendatar itu kalian isi himpunan yang pertama. Himpunan yang pertama adalah himpunan A. Kemudian yang tegak ini kalian isi dengan himpunan yang kedua yaitu himpunan B. Kita isi yang mendatar dulu ya, berarti kan ini himpunan A. Himpunan A anggotanya siapa aja? Kan ini AD, terus ada Budi, terus Cici sama Dodo. Jadi nanti kalian sesuaiin dengan garisnya ya. Nah, kemudian untuk yang tegak kita isi dengan himpunan B. Anggotanya siapa saja? Ini kita mulai dari bawah ke atas. Yaitu ada soto, sate, bakso, rawon, mendoan. Nah, setelah semua anggota himpunan A dan himpunan B kita tulis, kita tinggal menghubungkannya dengan menggunakan titik. Nah, di sini kan Ade menyukai sate. Berarti kalian lihat Ade kan di sini, sate di mana? Ini kan. Nah, kalian hubungkan nanti titik pertemuannya dikasih titik. Berarti kan mereka bertemu di sini kan. Nah, di sini kita kasih titik. Kemudian kita lanjut pasangan yang kedua yaitu Budi menyukai soto. Berarti Budinya kan ini, sedangkan soto ini. Nah, tinggal dihubungkan. Berarti mereka ketemu di sini. Kemudian yang ketiga, Cici menyukai bakso. Cicinya ini, baksonya yang ini, tinggal dihubungkan. Nah, berarti mereka ketemu di sini. Kemudian ada Dodo menyukai sate. Dodo kan ini, satenya ini. Tinggal dihubungkan. Sini ya berarti. Yang terakhir Dodo menyukai rawon. Dodonya ini, rawonnya ini. Berarti di sini. Nah, ini dia cara untuk menyatakan relasi. Gimana? Mudah bukan cara membuatnya? Yang penting kalian nggak boleh ketuker ya. Di sini untuk yang mendatar harus diingat dia adalah himpunan yang pertama, kemudian yang tegak adalah himpunan yang kedua. Jangan sampai ketukar. Biasanya sering banget ada yang ketukar posisinya sehingga menyebabkan jawabannya salah. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.